Silakan Bang. Saya kan mengikuti apa komentar kalian ya, mengikuti. Tapi kalau debat ini harus secara apalah, secara real. Jangan ibaratnya berlawanan. Jangan kita bilang kita baik. Yesus juga mengatakan dia sendiri, bukan dia mengatakan dia Tuhan, tapi musuhnya. Itulah. Harus musuh kita mengatakan kita kuat atau musuh. Makanya Yesus berkata. Siapa musuh Yesus yang mengatakan dia Tuhan, Pak? Kalau Tuhan sendiri, bukan dia memang dia Tuhan, kan? Tapi musuhnya yang menentang dia, itulah. Siapa musuh Yesus yang mengatakan dia Tuhan? Yang menyalibkan semualah manusia yang belum kenal Tuhan pada Tuhan bersama manusia. Siapa itu? Raja Herodes, Pilatus, Raja Herodes semualah menuhankan Yesus. Pilatus menuhankan Yesus. Itulah. Makanya kau Allah, iya. Kalau ada Allah berarti udah sama dengan Tuhan. Makanya dia disalibkan. Oh, jadi anak Allah itu artinya Tuhan? Iyalah. Bapak anak Allah bukan? Aku bukan Allah, bukan anak Allah. Oke, kalau ada anak Allah dalam Bible berarti itu Tuhan. Iyalah. Oke. Makanya disalibkan Yesus, disalibkan apa dia kan? Raja Herodes sama si Pilatus. Kau anak Allah ya, berarti kalau anak Allah berarti sama dengan Allah. Udah sama kekuatannya, itu katanya. Begitu ketulisnya. Begitu kata-katanya. Di ayat mana itu? Di ayat mana itu tertulis kalau kau anak Allah maka kau sama dengan Allah? Salibkan. Di ayat kata berapa, Pak? Semua. Coba Bapak cari ayatnya, Pak. Setahu saya enggak gitu bunyinya. Jangan dipelintir kitab sucinya, Pak ya. Enggak sopan makanya ya, dibuktikannya Pak, ya. Kan? Makanya dibuktikan Pak, kan. Coba baca ini, Pak. Makanya dibilang. Pak, coba baca ini, Pak. Kejadian pasal 6 nomor 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Berarti itu Tuhan Bapak semua itu. Anak-anak Allah itu. Kalau kita manusia bukan Allah, Yesus yang berkata. Ya. Saya carikan jurnal atau ini di situs deh. Kita kasih data teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Saya buka data 4. Oke, nih. Nah, ini ya, 4, 5. Saya tunjukkan data dari Gurita Wahyu dulu deh, sarapan pagi ya. Nih ya. Ini Pak ya. Ini ya kalau ibu bapak tanya penulisnya siapa, ini Gurita Wahyu ya, ini orang Kristen. Judulnya bapak baca ya. Menjawab polemik kelahiran Yesus Sang Mesia. Ini tahun 2017 Desember, Pak. Berarti tahun 2017 sudah ada polemik tentang lahirnya Yesus. Ya, jadi bukan baru ini aja ya. Saya membuktikan bahwa memang polemik tentang kelahiran Yesus ini bukan baru-baru ini aja. Itu yang saya tunjukkan ke Bapak. Oke? Yohanes BM berteologi. Penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari raya merupakan hasil perjalanan panjang antara di gereja penting lahir dari suatu keputusan tunggal, tapi cara gereja memahami Alkitab, mengembangkan simbol-simbol teologi serta mengolah pengalaman liturgis. Bentar ya, saya kasih ini dulu. Satu data sudah saya tunjukkan ya. Kalau Bapak mau membantah ya silakan bantah Gurita Wahyu aja. Nih ya. Ini Bapak baca ya. Ya. Tulisan Hippolytus dari Roma akan menunjukkan bahwa perdebatan tanggal sebenarnya jauh lebih kompleks. Nah tuh, zaman Hippolytus sudah berdebat Pak tentang tanggal lahir ini Pak. Nah, Bapak mau tanya siapa penulisnya? Ini dia Pak, penulisnya Pak. Nah, Bapak nggak percaya? Ya silakan aja. Ini Yohanes BM berteologi. Nah, jadi bukan orang Islam ya Pak ya. Nah, jadi saya sudah bantah bahwa baru kali ini kok diperdebatkan. Enggak, siapa bilang? Sudah lama, memang itu menjadi perdebatan di kalangan internal Kristen juga. Sekarang Pak, pertanyaan selanjutnya Pak.
Pertanyaan selanjutnya, Pak. Halo, Pak. Pak Eri. Pak Angon, silakan ambil alih, Pak Angon. Bapak Pak Eri. bilang. Ya. Halo Pak Eri. Ya, halo. Silakan. Oke, di sini kan kita diskusi masalah lintas iman ya. Ya, saya juga ingin bertanya, yang mana yang penting kan tidak yang menimbulkan hal yang negatif itu Mbak ya. Tidak juga Siap. untuk mengubah orang menjadi dari A menjadi B juga kan. Kalau saya bertanya ya tidak salah juga saya bertanya. Enggak lah. Saya belum menghargai malah Pak pertanyaan Bapak itu bagus. Justru dengan pertanyaan Bapak itu saya bisa menunjukkan bukti bahwa tentang kelahiran Yesus itu di internal Kristen memang sudah jadi perdebatan. Kami hanya memperpanjang perdebatannya aja Pak, karena memang kami adalah apologet Islam gitu. Itu adalah tugas kami untuk mencari tahu gitu loh. Kenapa kok bisa begini ya kayak gitu-gitu. Ya mungkin karena saya juga belum sampai ke situ ilmu saya ya saya juga harus bertanya karena setiap orang itu kan harus bertanya pada gurunya gitu kan, contohnya murid kan contohnya kan, dia harus bertanya pada gurunya gitu kan. Kayak saya juga belum tahu apa-apa tentang hal yang begini, saya juga belum tahu, apalagi yang ada bilang tanggal 25 kelahiran siapa, saya juga harus bertanya kan. Di sini saya juga mengintaskan iman saya juga, di mana diajarkan Tuhan itu adalah kita itu semua itu adalah satu umat Tuhan. Kita semua Mbak ya, kita semuanya adalah satu umat Tuhan. Pak, kalau itu nggak usah disampaikan kepada kami, Pak. Di Al-Quran kami sudah disampaikan, Pak, bahwa kami ini umat tawahid, tapi kami umat Islam aja. Jadi kalau untuk pengajaran, Bapak nggak perlu mengajarkan kepada kami ajaran-ajaran tentang agama sosial, karena kami sudah punya di Al-Quran. Room ini kami buat supaya teman-teman Kristen bisa menjelaskan keyakinannya yang ambigu dan bias dan bertanya kepada kami tentang ajaran kami yang kami jawab insya Allah dengan jelas. Tapi kalau Bapak bilang kita ini itu tuh nggak apa-apa lah, itu Bapak aja, saya hargai kok. Di sini kita bertanya jawab Pak, tempat kita diskusi dua arah. Nah kalau Bapak ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada tidak apa-apa, nanti kita naikin yang lain yang mau bertanya. Ada pertanyaan lagi Pak? Oke, saya hanya nanya itu aja sih. Ya mudah-mudahan kita Oke. semua. Tapi ya sudah terjawab ya pertanyaan Bapak ya. Ya. Oke. Makasih ya Pak. Salam santun ya. Ya, sama Mbak. Boleh turunkan saya juga enggak apa Mbak? Turunkan aja. Boleh Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Pak Eri ya. Ya, siap. Sahara. Iya. Halo Sahara. Halo. Ya, Islam Kristen Sahara. Jelas Kristen lah. Kan tanya saja. Oke Sahara ya. Yuk diam dulu. Sini ada topik tanggal 25 Desember itu kelahiran siapa? Ada sumber, ada Riva dan Pak Angon. Kalau ada pertanyaan silakan Sahara. Kalau yang saya tahu kelahiran Tuhan Yesus. Ya silakan kalau mau dibantah atau ada apakah statement silakan. Ya. Jadi pengetahuan kakak ini Silakan. Tadi Bang Nandar di saat buka room dia berbicara tentang toleransi. Bisa mengarah ke sana nggak Bang ya? Teruskan. Oke. Nah Bang Nandar tadi udah dijelasin tentang toleransi. Saya sepakat dengan beliau ya tentang penjelasan toleransi itu, bahwa untuk melakukan toleransi itu nggak perlu harus ikut-ikutan, cuman diam aja udah cukup lah ya kan, seperti yang dijelaskan Bang Nandar. Saya setuju itu Bang Nandar. Cuman kenyataannya yang nyata yang kita alami sebagai Kristen dan baru-baru ini itu udah terjadi Bang Nandar. Gimana itu yang di Cikarang? yang mana itu? Yang di Cikarang tahu Yang di kejadiannya? Cikarang. Coba jelasin kronologis kejadian di Cikarang. Yang kronologisnya yang saya lihat di TikTok sih ini ya,
itu kan ada yang mau ibadah. Sorry, kalau di TikTok jangan. Kalau di TikTok nanti ada video saya tuh nikah sama Yesus nanti. Nanti kamu percaya pula. Apa-apa mau Saya nikah minta juga nih. data Gini nih. otentik. Enggak. Maksud saya gini nih. Jangan. Gini, saya sudah bilang di Komal ini tempat edukasi bukan tempat menghalu atau menghayal. Kalau mau membawa sebuah fakta arkeologis atau fakta empirik atau fakta berita, itu harus ada datanya. Misal, situs berita yang sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Kalian kebiasaan kalian itu, saya tahu betul, suka sekali mengangkat satu topik yang di mana di situ kalian merasa playing victim. Gini loh bro, terjadi kejahatan kepada orang Kristen, jangan melulu salahkan orang lain. Bisa jadi orang Kristennya yang kurang ajar. Makanya saya pengen tahu kronologisnya ada apa dulu tuh di Cikarang. Silakan. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi jangan melulu menyalahkan orang yang marah kepada suatu kelompok tertentu. Jangan-jangan kelompok itu memang kurang ajar gitu loh. Karena memberitakan agamanya kepada orang-orang yang berbeda keyakinan, yang mana mayoritasnya di situ Islam, bisa jadi. Wajar orang marah. Makanya tunjukkan dulu datanya. Jangan harap kami ini umat Islam ini apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kami kalau perkara akidah kami keras bro. Kalau seandainya ada orang di kampung saya mengajarkan agama Kristen, pasti saya marah itu. Kenapa? Loh, itu melanggar kode etik undang-undang SKB 2 Menteri itu, mengajarkan agama kepada orang sudah beragama. Nah, tapi kalau memang ternyata terbukti di Cikarang itu orang Islamnya yang jahat, maka masalahnya apa dengan Komal ini? Komal ini tempat edukasi lintas agama. Yang bertoleransi itu adalah kami yang tidak mengganggu kalian beribadah. Kalau ada orang Islam yang mengganggu kalian beribadah, apa urusannya dengan kami? Kan lucu itu. Di sini kita bicara ajaran loh bro. Kalau Anda ingin curhat terkait kejahatan orang Islam kepada Anda, jangan di Komal ini. Kami bukan Komnas HAM, lapor ke kantor polisi sana. Kita di sini tentang ajaran. Ajaran itu apa maksudnya? Apa-apa yang dalam kitab kalian diajarkan. Justru berbahaya ketika tertulis di kitabnya, kalau orang berbeda keyakinan bunuh, bantai, itu ada di kitab Anda itu. Nah, itu baru ngeri itu. Dan terbukti secara faktual banyak orang mengimani seperti itu. Makanya terjadi inkuisisi 500 tahun. Tapi kalau Anda menceritakan kejadian di Cikarang nggak toleransi, ya betul kami akui, nggak semua umat Islam toleransi. Memang kami akui banyak orang Islam yang jahat kok. Lalu urusannya dengan kami apa? Kalau ada orang Islam di Cikarang, di Padang jahat kepada kalian, urusannya dengan kami apa? Ngapain naik ke sini ngomong itu dengan kami? Apa urusannya dengan saya? Emang saya sama Nandar ini mamak-mamak mereka? Emang kami ini adalah Komnas HAM? Apa urusannya dengan kami? Kan gitu. Nah, even begitu pun kita bahas yang namanya sikap mengganggu orang beribadah itu tidak bisa, tidak boleh. Tapi juga jangan gini lah. Ada kejadian-kejadian tapi nggak pernah baca, nggak pernah tahu situasi kondisi di sana. Iya di Cikarang loh ini. Bisa jadi memang bajingan orang-orang itu, kan bisa jadi. Jangan kalian itu gampang sekali memberitakan informasi yang kalian nggak tahu gitu loh. Baca. Ada apa kronologisnya? Oh mereka lagi ibadah, tidak ada yang terganggu, diizinkan, tiba-tiba ada orang Islam datang. Kami ikut memerangi orang itu, yang Islam itu. Biadab itu orang Islam yang mengganggu kalian beribadah. Tapi apa urusannya dengan kami? Kami harus menghabisi orang-orang itu. Kami yang harus jangan gitu ya kalian. Tanggung jawab kami rupanya. Bukan. Jadi gak ada kaitannya. Pertanyaan Anda di situ gak ada urusan dengan Komal ini. Komal ini diskusi lintas iman. Yang penting kami mengajarkan umat Islam, mari kita toleransi. Jangan mengganggu mereka beribadah. Jangan merendahkan mereka yang tidak sama sekali mengganggu kita. Jangan jangan merugikan mereka. Bersikaplah adil. Itu saya dan Nandar begitu. Terus kalau orang lain yang jahat, apa urusannya dengan kami? Emang bapak kami mereka? Emang anak-anak kami mereka? Kecuali anak saya yang di Cikarang itu. Untuk Rifa, anak kau di Cikarang, kau menasihati orang tapi anak kau di Cikarang. Baru malu aku di sini. Oh iya ya, aku ngajak orang toleransi tapi anakku aja nggak toleransi. Mereka mengganggu orang Kristen beribadah. Baru ada kaitannya dengan saya dan Nandar. Gitu loh bro. Paham ya? Room ini tempat kita dialog tentang ajaran. Kalau misalnya ini contoh saya nih. Oh Kristen, apakah ajaran kalian ajaran kasih? Iya. Tapi kenapa kalian diajarkan membenci? Nah, itu baru boleh ditanya di sini. Mana dalilnya? Lukas 14:26. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya tidak bisa jadi pengikutku. Nah, itu baru berhak ditanyakan di sini. Kalau menanyakan perilaku orang Islam sama kami, emang kami apa urusan kami dengan orang Islam? Kami punya kewajiban membuat mereka benar gitu. Enggak. Seperti itu ya.
Kalau nggak punya data-data konkret tentang Cikarang, nggak usah dibicarakan. Kecuali bawa data, mari kita bahas secara psikologi dan sosial. Bahwa ini tidak benar dan ini tidak boleh. Itu. Silakan, pertanyaan tentang dialog lintas iman ini melulu tentang pembuktian agama ini benar atau tidak, kitab ini sahih atau tidak, ajaran ini mengikuti ajaran Tuhan atau tidak, apakah ajaran ini mengada-ada, contoh tanggal lahir Tuhan kalian, apakah ini mengada-ada atau sesuatu yang memang diajarkan Yesus. Itu penting bagi kita bahas ya. Silakan Arianto. Tadi kan saya udah izin Uni, boleh nggak saya mengarah ke sana? Katanya boleh, katanya dibahasi. Sekarang Uni arah itunya pembicaranya udah lain lagi nih. Jadi berarti saya Yang nggak boleh narasumber bicara di sini siapa? Yang narasumber kan tentang saya. toleransi. Saya Iya, membuat barusan Uni limitasi bilang, diskusi supaya nggak buang waktu, nggak usah curhat lagi. Kalau Anda nggak mau ikut aturan, turun. Bukan curhat Simpel, kan? Uni, itu kan nyata ada. Saya iya, terus masalahnya apa? Bagaimana Kalau kan? ada Itu kami maksud saya. kan tanggapan Bukan saya sudah justru tadi. menyelesaikan Sepanjang itu bukan. tanggapan saya, Anda tidak dengarkan. Tanggapan saya adalah apa urusannya dengan kami? Mereka jahat kepada kalian, bisa jadi memang kalian kurang ajar. Oh, mereka jahat karena bukan kalian kurang ajar, kalian korbannya. Udah, laporkan kantor polisi. Kami mensupport kalian melaporkan kantor polisi. Kami mensupport mengatakan bahwa mereka itu tidak beradab. Siapa mereka? Kita nggak tahu. Apa urusannya dengan agama? Saya ini pendiskusi lintas agama loh, bukan pendiskusi lintas perilaku loh. Urusannya apa dengan saya? Dengan Nandar apa? Kalau tanggapan kan sudah berbuih mulut saya barusan menjelaskan. Kalau mereka melakukan kejahatan karena kebencian terhadap agama kalian, maka mereka tidak toleransi. Saya yang katakan. Tapi ya kalian perhatikanlah kejahatan mereka kenapa? Jangan-jangan gara-gara kalian kurang ajar. Jangan kalian cuma bicara dari satu sisi aja. Itu loh. Ya oke lah Uni, kalau bicara toleransi tak usah lah bicarain karena nggak ada manfaatnya juga sih. Bukan edukasi Oh, juga. jangan kau kalau atur-atur menurut kami bicara mana. Oke, Menurut kau makasih, nggak ada Arya. manfaat. Menurut kami ada Makasih. manfaat. Kurang ajar kalian Iya. Kristen ini. Rata-rata Karena- kalian kurang ajar loh. Kekurang Saya tadi ajaran dari itu awal adalah saya mengatur susah. kami di sini. Kamu naik ke sini diberikan tempat malah kurang ajar. Ini ibarat kata dikasih rumah, dimasukkan suruh masuk rumah. Kau acak-acak kamar orang, kau pula yang ngatur. Janganlah kau pasang di sini nggak ada manfaatnya. Kok kau yang ngatur? Kurang ajar kalian ini loh. Kalian diberikan hak di sini bertanya. Kami batasi omongan kalian yang cenderung arahnya nanti memframing. Terus kalian marah kepada kami. Ini room kami, ini tempat kami edukasi publik, bukan tempat memframing. Saya sudah sampaikan kepada Anda. Kau pula yang ngatur saya, jangan kau bahas itu, ini nggak ada manfaatnya. Menurut kau nggak ada manfaat, terus menurut aku ada manfaat, kenapa rupanya? Ini kekurang ajaran kalian, kurang ajar, serius, penjajah. Kita di sini diskusi dua arah, kalian diizinkan bertanya. Kalian ingin memframing, lalu kami larang, kalian yang marah. Inilah kurang ajar. Kurang ajar itu adalah orang-orang yang diberikan tempat tapi pengen menjajah tempat itu, penjajah. Kurang ajar namanya itu, biadab. Dia ngeludah, Iya. dia ngejilat dia Kita ngeludah, dia suruh. ngejilat sendiri. Iya, kita suruh dia bertanya di sini. Kita batasi obrolannya yang arahnya cenderung framing karena dia nggak tahu apa yang terjadi di sana, kecuali dia punya bukti-bukti otentik. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Kalau ada orang Islam yang kurang ajar ya kurang ajar. Kan saya batasin. Apa urusannya kita bahas itu? Nandar mengajarkan untuk mari kita toleransi. Clear, itu sepakat kita bersama. Terus apalagi? Lo bagaimana Uni dengan orang itu? Lah apa urusannya dengan kami? Ya nggak toleransi aja. Laporkan kantor polisi. Kalau perlu itu salib dia terbalik. Saya support itu. Ada orang Islam yang mengganggu kalian ibadah, saya bantu kalian untuk salib terbalik. Apa yang kalian butuhkan? Paku. Saya support kalian beli paku. Kenapa? Tapi apa urusannya di sini? Apa kaitannya di sini? Toleransi itu hal yang menjadi hak dan kewajiban. Apa yang diperdebatkan di situ? Kecuali kau nampak saya menghalang-halangi kalian beribadah, tapi saya bicara toleransi, baru kau naik ke sini, aku yang kau bahas. Kalau kalian nampak Nandar mengajak toleransi tapi dia menghalang-halangi orang ibadah, baru kalian naik, bohong kau Nandar, kau aja menghalangi orang ibadah, baru itu namanya si Nandar bermasalah. Yang kami bicarakan, kami di sini nggak mau ganggu kalian beribadah, tapi kami maunya dialog aja gitu loh. Jangan kurang ajar, jangan punya sikap nggak tahu diri. Masuk ke rumah orang diizinkan duduk, malah ngatur orang lagi, kursi sofanya jangan di sini, nggak ada gunanya. Coba kau bikin itu di rumah orang. Masuk ke rumah orang, disuruh kau duduk baik-baik. Silakan Pak masuk.
lukisannya ngapain kalau letakin di sini? Nggak ada gunanya lukisan di situ kalau nggak ditampar kalian. Sopan lah bro. Di sini saya sudah katakan, di sini diskusi tentang ajaran, ya. Kalau mau bertanya silakan. Kami bukan orang Kristen yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, tidak. Ya, kurang ajar, jangan kurang ajar di sini. Ini tempat kita mengajar, bukan tempat kalian kurang ajar. Gimana Pak Rian? Bisa ditangkap ya? Saya ketawa loh, tim bener serius menghadapi mereka ini. Gimana Pak Rian tuh? Ada yang dilanjutkan Pak? Atau mungkin Kalau bahasa saya sih si Uni juga sih kurang sopan juga sih bahasanya, biadab lah apa. Oh enggak. Pakai bahasa- Kalau saya bahasa ini orang yang diajarkan adab wanita dalam Islam. Adab wanita dalam Islam itu tegas, jelas, enggak menye-menye. Enggak, tidak menjadi diri orang lain. Dan ketika orang bicara yang menyesatkan, potensinya menyesatkan ribuan orang, maka harus ada ketegasan di situ untuk meluruskan. Jangan sangka saya tidak bisa mempelajari cara kalian bicara, tujuannya kemana. Jangan bilang saya bodoh. 7 tahun saya diskusi sama orang Kristen. Membicarakan perilaku orang lain lalu menyeretnya ke agama di depan publik, itu niatnya cuma satu, nge-framing. Nggak ada lagi tuh. Kan sudah saya tunjukkan. Dan lagi pula, saya katakan jangan kurang ajar. Bukan saya katakan kamu kurang ajar. Saya katakan, jangan kurang ajar. Ciri-ciri orang kurang ajar. Sepakat nggak kamu dengan saya coba? Masuk ke rumah orang. Terus kamu disuruh duduk. Tiba-tiba pas kamu lagi duduk, kamu bilang, jangan di situ letak fotonya, nggak ada gunanya itu. Menurut kamu bagus nggak itu? Tidak. Kalau saya sebagai perempuan muslimah, ini adalah cara terbaik saya bicara supaya kalian tidak birahi. Harus saya keras ngomong begini, harus saya ngomongnya tegas. Gak apa-apa laki-laki takut sama saya. Yang penting ayang beb cinta. Yesus sayang sama saya. Ngapain harus sok-sok baik depan kalian? Ngapain gitu loh, sok-sok manis depan kalian? Gak ada gunanya. Tegas itu, tegas. Kemudian memperbaiki cara berpikir orang lain itu lebih baik daripada ayolah makan ini, pada racun itu. Ya, jadi jangan coba-coba framing di roomnya Yonatan Nandar selagi masih ada saya. Jangan coba-coba jajah room Islam selagi masih ada saya di situ. Saya sangat tegas dan keras kepada orang yang mencoba untuk mengganggu, menjajah, mengintervensi, padahal mereka bukan siapa-siapa. Ya cari aja ke Google, kan ada. Ngapain nggak repot? Kliennya tanggal berapa? Emangnya saya ini bodoh dah? saya kan ngerti nih Pak. Dia suruh Enggak nyari ngerti. Ya Google. cari ke Google. Karena Nggak mau proses ada kliennya tanggal berapa? Wah, Tanggal berapa Pak kau di Google? selamat kamu Ripa. Iya, jangan menyerang pribadi Bapak. Ya, carilah sendiri. Malu Ya pada udah. Oh, iya, oke, oke, cari-cari. oke. Iya. Berarti jawaban sama Pak ya, nggak ada ya di kita ya Pak ya. Di Google ada tapi kita nggak ada gitu Pak ya. Iya. Bodoh amat kamu. Di Google Oke, ada, Pak. nanti ketemu ya Pak ya. Tapi kalau di Alkitab nggak ada. Oh. Iya. Narasinya Iya, Pak ya. Ripa, kamu ini kamu Jangan. Gitu ya teman-teman ya. Ketika kalian tidak mampu untuk Sekarang ini masih didebatkan ya, masih jadi bahan perbincangan di antara internal Kristen juga. Tapi bagi kami sebagai orang Kristen tetap ya, kami tetap merayakan bahwa tanggal 25 itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Dan setidaknya sini untuk membuktikan bahwa sejarah membuktikan pernah terjadi bahwa Tuhan datang ke bumi menjadi manusia. Itu yang paling penting menurut saya. Itu dengan kita merayakan hari Natal pada tanggal 25. Seperti itu. Dan saya mau ngobrol sama Umi tadi. Halo? Silakan. Silakan Ibu. Pak. Silakan Pak. Ya, Ibu. Ya itu
saya bilang tadi Bu, bahwa saya tetap orang Kristen tetap merayakan tanggal 25. Saya Nggak masalah. anak kalian sering dibati, iya didebatkan. Tapi ini setidaknya untuk membuktikan, secara membuktikan bahwa pernah terjadi Tuhan datang ke bumi menjadi manusia, itu aja menurut saya. Sorry, oke. Dan Bentar, kalau Anda bicara ranahnya keyakinan keimanan, itu tidak masalah. Sebentar. Jangan paksakan menyesatkan di sini. Izin ya, ini room edukasi. Saya berkali-kali bilang kepada teman-teman Kristen, kalau Anda percaya Yesus Tuhan pernah datang ke dunia, itu kan urusan kalian sebenarnya. Itu hal yang kami ketahui tanpa perlu diberitahu lagi. Kami sudah tahu itu. Tapi ketika Anda membuat sebuah klaim dan klaim itu tidak pernah ada, itu namanya penyesatan. Contoh, Anda bilang Yesus itu ada sejarahnya, ada sejarahnya. Sorry. Statement bahwa Yesus ada sejarahnya itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena ini masuk dalam dunia akademik. Klaim akademik yang tidak ada itu bisa menjadi penipuan. Maka tolong tunjukkan kepada kami sejarah kehadiran Yesus secara arkeologis. Karena setahu saya punya jurnal ilmiahnya yang mengatakan bahkan Yesus itu tidak punya fakta arkeologis, Pak. Profesor Miki Tiuk yang mengatakan, seorang arkeologi biblika. Jadi kalau Anda mengatakan ada sejarah tentang Yesus, itu mungkin maksud Anda kalian percaya dalam imani, oke lah. Tapi kalau sejarah itu tuh ilmu, Pak. Sejarah itu ilmu pengetahuan yang penggaliannya dengan metode empirik, Pak. Penelitian empirik. Kalau memang Anda bisa membuktikan kalau Yesus hadir secara empirik, silakan Pak pakai data. Bang Wan saya mute ya, soalnya Bang Wan double. Ya. Silakan Pak Riki. Kita tunjukkan data, kita minta data, bukti Yesus keberadaannya sejarah secara historis yang diakui oleh para ahli. Monggo. Kelahirannya tepatnya ya yang kita bahas sekarang ini. Silakan Pak Riki. artinya di sini maksud saya bukan masalah sejarah. Di sini untuk kita sebagai orang Kristen Oke, perbaiki saja. Berarti salah tadi ya. Oke. Kalau untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus pernah datang ke bumi menjadi manusia. Itu aja, Bu. Makanya kami itu keyakinan Bapak. Kami tidak Iya. masalah dengan itu. Itu keyakinan kalian. Itu hal yang kalian klaim sebagai sesuatu yang ada. Tidak masalah. Ibu Tidak menanyakan masalah kepada- kan bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya bukan itu. Kenapa Bapak? mau- Saya bingung. Bukan tunggu. Saya bingung orang Kristen ini kognitifnya yang bermasalah atau telinga yang bermasalah sih Bu? Apa? Bapak Masalah, tolong masalah. pahami pertanyaan kami. Ya. Pertanyaan saya adalah dasar pertanyaan saya karena klaim Bapak bahwa Yesus itu sejarahnya ada. Hah? Saya kaget di sini. Saya nih seorang akademisi. Dan mata kuliah yang saya ambil itu prodi komunikasi penyiar Islam. Salah satu mata kuliahnya ada kristologi. Saya membaca jurnal ilmiah dari Kristen sendiri. Mungkin saya perlu tunjukkan kepada Bapak mungkin. Beberapa profesor besar, 5 orang, itu sepakat Yesus itu tokoh mitos, Pak. Kenapa tidak ada fakta empiriknya? Ini serius loh, Pak. Nah, tetapi Anda mengatakan Yesus punya sejarah. Ini saya bingung. Ini baru nih dalam dunia ilmu pengetahuan sejarah baru ini nih. Tapi kalau maksudnya kami percaya dan yakin Yesus itu ada pernah lahir, itu kan keyakinan, tidak masalah. Kan kami tidak bantah itu. Makanya berkali-kali tolong jawab pertanyaan kami dan jangan menjelaskan apa yang kami tidak butuhkan. Tadi Bapak bilang apa? Yesus punya sejarah kehidupan. Silakan Bapak tunjukkan. Buku Bapak itu, kitab Bible itu tidak bisa dikatakan buku sejarah. Karena apa? Tidak melewati tidak lulus epistemologi. Sejarah itu ada Pak sebagai ilmu. Harus jelas epistemologinya. Semakin banyak fakta-fakta yang mendukung, semakin kuat buku itu. Jadi, kalau Bapak mengklaim, klaim itu wajib dibuktikan. Kecuali kalian, karena gini loh, 1,7 orang loh akan kita tipui loh di sini. Betapa besarnya dosanya itu. Nggak sedikit orang yang kita sesatkan loh kalau kita membicarakan sesuatu yang tidak ada datanya. Ya, nah, seorang profesor, ini saya tunjukkan bahwa Yesus itu tidak ada datanya sama sekali bahwa secara arkeologis tidak ada. Halo. Bentar ya. Nah, gini Pak, Ya. kayak gini. Ya,
Ini saya juga ingin membahas tadi perkataan Ibu ya, waktu ngebahas tadi ada yang masuk bahwa Selesaikan dulu. Kalau Apa? kita sudah selesai ini baru kita pindah lagi. Kalau Mana gini nih? kita kan ngambang, nggak gitu. Ini masalah Yesus ada sebagai fakta sejarah itu kan harus diselesaikan. Ini kan penipuan akademik. banyak penemuan manuskrip kuno tuh udah ada Bu, Ya, dibuktikan. oke. Manuskrip apa yang membuktikan keberadaan Yesus? Nama manuskripnya apa? Enggak, saya perlu dibaca mah. Pak, kalau seandainya tidak punya pengetahuan ini jangan paksakan lah, Pak. Masalah kelahiran Bu. Enggak, Hah? masalah jelas kan Ibu kan nanya saya masalah kelahiran ya, kelahiran tanggal 25 ini kan. Iya. Orang jawab. Terus? Memang masalah kelahiran tanggal 25 ini sering diperdebatkan ya dalam internal Kristen juga. Tapi bagi kami sebagai orang Kristen, tetap kami merayakan bahwa tanggal 25 itu sebagai kelahiran. Dan sini untuk membuktikan bahwa Tuhan pernah datang ke bumi menjadi manusia. Itu iman Bapak, nggak masalah. Itu nggak masalah bagi kami. Bukan itu tema kita. Itu kenapa kalian Kristen ini suka sekali seperti ini? Menjawab yang tidak kami tanya dan lari dari pertanyaan kami. Saya bingung. Apakah saya bertanya kepada Bapak, Bapak Tuhan Bapak ada nggak lahir atau tidak? Nggak ada kan saya tanya itu tadi? Maksudnya Ibu nanya kayak gimana? Nanya apa sebetulnya? Yang saya tanya itu adalah tanggal 25 Desember ini kelahiran siapa? Ini loh. Gimana sih? Karena kalian itu Yesus, kami semua Dari mana Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu tanggal 25 Desember kelahiran Yesus? nggak masalah kalian Yesus itu memang. Berhenti memperlebar bahan diskusi kita. Iya. Bahan diskusi kita ini hari kelahiran tanggal 25 Desember. Saya sudah bawa data bahwa itu adalah hari Saturnalia atau Sol Invictus, kelahiran Dewa Matahari. Bahkan ada datanya saya tunjukkan. Nah, ketika Anda mengklaim, klaim itu yang saya tanggapi. Kalau keyakinan Anda, saya percaya Tuhan saya pernah lahir, itu tidak ada urusan saya, Pak. Tidak apa-apa, itu iman kalian, imani saja, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kan seperti Ibu bilang tadi kan sering diperdapatkan. Saya akui memang masalah tanggal 25 ini. Iya, kalau makanya saya diam. Pas Bapak bilang itu saya diam. Apa yang Bapak bicarakan itu yang tidak perlu saya tanggapi, artinya saya sepakat. Berarti saya nggak perlu tanggapi. Omongan Bapak tadi itu yang merusak peradaban. Apa yang merusak peradaban? Mengatakan Yesus itu ada sejarahnya. Sejak kapan Yesus itu ada sejarahnya, Pak? Yesus itu adalah tokoh teologi, bukan tokoh sejarah. Karena tidak ada sejarahnya. Nih, ini dari CNN ya. Nih, ini CNN yang bilang. Ini baru saya tunjukin data nih. Nih. Terpaku sama di situ. Kenapa saya nggak boleh pakai data? Bapak aja nggak pakai data boleh. Saya pakai data nggak boleh. Ini gimana orang Kristen ini? Lucu sekali. Kita pakai data nggak boleh. Mereka bicara nggak pakai data boleh. Nih, para arkeolog. Ini saya pakai data dari CNN loh. Para arkeolog telah bertahun-tahun menggali untuk mencari bukti nyata bahwa Yesus pernah ada. Namun tidak ada bukti fisik atau arkeologis yang pasti tentang keberadaan Yesus. Itu pernyataan dari ahli yang dikutip oleh CNN ini sebagai salah satu media pemberitaan yang diterima di seluruh dunia. Kalau mau membantah, bantah mereka, bukan saya. Itu loh. Saya tunjukin data. Bahkan ini baru data dari situs ini loh. Belum lagi saya tunjukkan jurnal. Nah, apa yang Anda ucapkan yang tidak perlu saya debat, kan nggak saya debat. Tapi ketika Anda bicara barusan. Berarti kalau Ibu bilang bahwa Yesus tidak pernah ada, berarti sama aja Ibu mengajak orang-orang untuk apa sih? Sesat. Pak, yang mengatakan Yesus tidak pernah ada, itu bukan saya. Yesus dikatakan tokoh mitos, itu para ahli yang bilang. Loh, tapi Ibu setuju sesat kan? itu ketika bicara tanpa data. Saya bicara pakai data. Anda sepakat atau tidak itu tidak urusan saya gitu. Saya bicara, saya akademisi, Pak. Saya bukan ahli hayalan, Pak. Saya ini akademisi, Pak. Saya mau bahas lagi mengenai tadi ya. Ibu bilang kan katanya bahwa Yesus itu lahir dari ibu najis yang menajiskan bahwa lahir dari buang pipis ya. Nah, sekarang bagaimana? Saya bingung kenapa teman-teman Kristen ini bertanya saja menambahkan perkataan yang tidak saya ucapkan loh. Saya bilang, bagi kami umat Islam, najis mengakui Tuhan lahir dari lubang kencing. Makanya jangan dirubah perkataan saya. Astagfirullah. Berarti Ibu rahimnya Maria dong kalau gitu. Itu rahim siapa Ibu? Saya mengatakan, najis bagi kami punya Tuhan yang lahir dari lubang kencing. Itu Pak, paham bahasanya itu enggak? Berarti Najis Ibu kami. siapa? Rahim siapa itu? Nah berarti gini, Ini lucu Ibu Bapak ini.
Ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Najis bagi kami punya Tuhan. Sungguhlah najis kalau kami mengimani keyakinan memiliki Tuhan yang lahir dari lubang kencing. Saya nggak bicara lubang kencingnya, yang nama lubang kencingnya, yang kencingnya ya najis lah. Walaupun Maria yang punya lubang kencing, kalau kencingnya ya najis-najis aja. Darah keluar dari rahim perempuan itu najis, itu memang fakta. Oh, itu kan rahim Maria lah. Kenapa? Walaupun rahim Maria tetap najis itu fakta. Ketika darah yang keluar dari Miss V, seorang wanita najis, bukan berarti wanitanya najis. Memang betul. Nifas itu najis, makanya perempuan nifas nggak boleh sholat. Kenapa orang Kristen ini kognitifnya serius nih, saya tanya nih. Apa alasan kalian bisa begini sekali ya? Berarti ibu najis dong. Ibu juga lahir dari rahim ibu, orang tua ibu. Makanya Pak, otak telinga dipakai. Ketika kencing itu najis, bukan berarti orangnya najis. Nah, maka sama juga sama Yesus. Yesus kan sebagai manusia dilahirkan. Memang lahirkan lewat mana? Oh, bukan dari rahim ibu perempuan wanita. Pak, Bapak coba pergi ke rumah sakit jiwa. Kognitif Bapak kayaknya bermasalah. Saya ngomong apa, Bapak tangkapnya apa? Ibu, oke lah saya. Kayaknya Bapak punya masalah kognitif. Jadi daya tangkap Bapak itu kurang. Saya bilang, ketika air kencing dikatakan najis dan air kencing itu keluar dari vagina, bukan berarti manusia yang punya air kencing itu najis. Yang namanya air kencing itu najis. Nifas itu najis. Kami tidak mungkin menuhankan. Jangan ganggu lagi saya ngomong. Ini udahlah nggak paham. Dikasih paham nggak mau dengar. Pantas Bapak Kristen. Saya kasih tahu bahwa ketika perempuan itu mengeluarkan cairan darah dari Miss V-nya pada saat setelah melahirkan, itu darah itu najis. Bukan berarti perempuan itu najis. Kalau Yahudi memang mengakui ketika perempuan datang bulan atau berdarah vaginanya, maka perempuan itu najis. Kami bukan Yahudi. Makanya Rasulullah ketika istri-istrinya datang bulan tetap diciumin. Karena bukan najis perempuannya, yang najis cuma darahnya doang. Masa gitu aja nggak paham sih Pak? Capek tau Pak ngajarin kayak ngajarin anak PAUD. Bahkan lebih keren loh, ngajarin anak PAUD gampang ngerti loh. Gitu aja nggak paham. Saya kan sudah menjawab nih ya mengenai tanggal 25 Bu ya. Oke, berarti Apa saya jawaban Bapak? Ya, tanggal 25 berarti hari kelahiran Yesus seperti diklaim oleh orang Kristen ya. Kita rayakan Bu. Siap. Di mana Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu tanggal 25 hari kelahiran Yesus? Nggak ada memang, kamu tidak ada. Oh, nggak ada. Ya udah. Oke. Aduh, nggak bodoh. Udah Pak, kalau nggak ada, makasih banyak Pak. Itu kan yang dipertanyakan itu. Nggak ada, selesai gitu loh Pak. Ya Allah. Aduh, saya cengengesan begini jadinya Kang Ban, gimana dong? Ah, Cikang mau.